Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endri Purnomo, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan aksi nyata penerapan modul 1.1, yaitu mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Berikut ini adalah aksi nyata Merdeka Belajar dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL untuk meningkatkan keterampilan abad 21 atau 4C. Berikut ini adalah latar belakang dari kegiatan aksi nyata ini. Adapun latar belakang dari kegiatan aksi nyata ini didasari pada pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan filosofi pendidikan. Yang pertama adalah Merdeka Belajar, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, pembelajaran yang menghamba pada murid. Yang keempat, proses pembelajaran dan pendidikan menumbuhkan budi pekerti yang luhur. Kelima adalah kodrat anak yang menyukai bermain. Keenam, filosofi Ingarsa Sung Tulada, yaitu di depan memberikan teladan yang baik. Ketujuh, filosofi Ingmadia Mangun Karsa, yaitu di tengah membangun niat, kemauan dan semangat. Dan yang kedelapan, filosofi Tutwuri Handayani, yaitu di belakang memberikan semangat dan dorongan. Berikut ini adalah deskripsi aksi nyata yang saya lakukan di kelas. Aksi nyata yang dilakukan di kelas adalah menerapkan pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 memberikan jawaban atas tuntutan 4C, yaitu keterampilan berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, dan berkomunikasi. Salah satu model pembelajaran yang diterapkan pada pembelajaran abad 21 adalah model Problem Based Learning atau PBL. Model pembelajaran PBL melatih murid untuk memiliki keterampilan abad 21 atau 4C. Selain itu, model pembelajaran Based Learning juga merupakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau Merdeka Belajar. PBL merupakan model pembelajaran yang berpusat pada murid atau Student Center. Berikut ini adalah tujuan aksi nyata yang saya lakukan. Pertama, mewujudkan Merdeka Belajar dengan merealisasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kedua, menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang ketiga, meningkatkan keterampilan abad 21 murid atau 4C. Berikut ini adalah tahapan perencanaan aksi nyata yang saya lakukan. Pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan wakakurikulum terkait dengan penerapan model pembelajaran PBL di kelas. Yang kedua, menyusun perangkat pembelajaran. Berikut ini adalah penerapan aksi nyata dalam proses pembelajaran di kelas. Proses pelaksanaan pembelajaran diawali dari salam pembuka, kemudian mengecek kehadiran peserta didik, dan dilanjutkan dengan doa awal pembelajaran. Selanjutnya, pemberian motivasi kepada murid agar siap mengikuti pembelajaran. Tahap selanjutnya adalah apersepsi dan orientasi pada materi. Setelah orientasi pada materi, tahap pembelajaran dilanjutkan dengan penyampaian manfaat mempelajari materi, lalu tujuan pembelajaran dan alur kegiatan pembelajaran. Tahap berikutnya adalah orientasi murid pada masalah, lalu mengorganisasikan untuk belajar. Tahap berikutnya, guru membimbing penyelidikan kelompok untuk pemecahan masalah. Tahap berikutnya, murid mengisi lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sudah diberikan. Murid juga membuat poster dalam kelompok. Poster yang sudah jadi kemudian ditempel pada dinding yang kemudian dipresentasikan.
Tahapan berikutnya adalah analisis dan evaluasi pemecahan masalah. Kesimpulan, refleksi kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah doa akhir pembelajaran dan salam penutup. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan yel-yel penyemangat. Berikut ini adalah hasil dari kegiatan aksi nyata. Pertama, murid lebih merdeka dalam belajar, baik dalam memilih sumber belajar, berdiskusi, kreasi dalam pembuatan poster, maupun cara presentasi. Kedua, murid lebih senang dalam mengikuti proses pembelajaran. Ketiga, keterampilan abad 21 atau 4C pada murid semakin meningkat. Berikut ini adalah rencana tindak lanjut hasil kegiatan aksi nyata. Pertama, merencanakan dan melakukan inovasi pembelajaran yang lebih menarik, misalnya presentasi dengan menggunakan berbagai media digital. Kedua, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional. Dan yang ketiga, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan teman sejawat untuk pengembangan pembelajaran yang lebih baik. Berikut ini adalah testimoni hasil aksi nyata dari guru dan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Faradila, guru ekonomi dari SMA Negeri 3 Malang. Setelah saya melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Endri Purnomo, saya mendapatkan beberapa informasi terkait dengan pembelajaran model problem based learning yang sudah dilaksanakan. Yang pertama, pembelajaran ini menciptakan kelas yang menyenangkan karena setiap siswa mereka diberi kesempatan untuk mengeksplor dirinya, mereka diberi kesempatan untuk berpikir secara kritis dan diberi kesempatan untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada di sekitar kehidupan mereka. Harapan saya setelah Bapak Endri melaksanakan pembelajaran ini, semoga model pembelajaran ini bisa dilaksanakan oleh guru-guru mata pelajaran agar pembelajaran bisa lebih inspiratif lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skaria Smijanitri. Teman-teman biasanya manggil saya Yasmin. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Sekarang ini kita baru aja melakukan pembelajaran biologi dengan metode problem based learning atau PBL. Nah, melalui metode ini kami itu merasa kalau kami mengalami akselerasi pemahaman, kami juga jadi lebih merdeka dalam belajar, mengeksplorasi sumber belajar, menjadi lebih kreatif dan juga inovatif. Dan juga melalui metode ini kami juga jadi lebih bebas untuk bekerja dalam kelompok dan juga berdiskusi dan menyelesaikan masalah. Kemudian untuk perasaan yang saya rasakan setelah melakukan pembelajaran ini, saya merasa tertantang sekaligus puas. Saya merasa tertantang karena di sini kami dipacu untuk memikirkan solusi-solusi yang kreatif dan juga cerdas, juga efektif untuk menyelesaikan masalah yang memang umum kita hadapi. Dan saya pun merasa puas dengan hasil pembelajarannya karena saya jadi merasa sangat memahami materi ini dan saya merasa percaya diri mengenai materi ini. Saya harap pembelajaran lain atau mapel-mapel lain itu juga bisa menerapkan metode yang sama sehingga materi yang akan saya dapatkan atau pemahaman yang akan saya dapatkan itu juga sama maksimalnya dengan di pembelajaran biologi ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Budi Bramantyo dari kelas D5 absen nomor 8. Di sini saya akan memberi testimoni saya mengenai metode pembelajaran yang dinamakan PBL, Problem Based Learning, di mana kami diwajibkan untuk memecahkan masalah dari kehidupan sehari-hari yang dilakukan secara berkelompok. Yang dimana menurut saya metode ini sangatlah menyenangkan karena saya merasa saya merdeka dalam belajar. Saya diperbolehkan untuk mengeksplorasi sumber belajar apapun yang saya miliki, baik itu dari gadget maupun dari buku.
Dan di kelompok ini saya merasa senang karena saya bisa berdiskusi tentang pemikiran-pemikiran saya dan pemikiran dari teman-teman saya untuk menyelesaikan masalah pada problem yang diberikan dari metode ini. Lalu yang kedua adalah perasaan saya. Perasaan saya sangat-sangat senang untuk mengikuti hal ini. Lagi-lagi saya sebutkan bahwa saya diharuskan untuk berdiskusi dan mengeksplorasi sumber belajar apapun yang saya punya, sehingga saya bisa menjadi kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Untuk harapan saya sendiri dalam metode ini, semoga metode ini dapat diterapkan di Indonesia, baik di seluruh Indonesia, sehingga seluruh masyarakat atau siswa Indonesia dapat berdiskusi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan dituangkan ide-ide inovatif dan kreatif mereka dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah, mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas. Pertama, berbahagia karena murid dapat mengikuti proses pembelajaran dengan semangat, lebih termotivasi, dan belajar sesuai dengan bakat minatnya. Kedua, semangat karena proses pembelajaran menunjukkan hasil yang baik dan penerapan konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan dalam pembelajaran di kelas. Ketiga, bersyukur karena ilmu dan pengalaman dari pendidikan calon guru penggerak ini dapat diterapkan di sekolah dan bisa menjadi contoh bagi rekan sejawat. Dan yang keempat, timbulnya komitmen untuk terus belajar dan berkarya. Berikut ini adalah ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Pertama, dalam proses pembelajaran yang menerapkan model PBL atau Problem Based Learning, presentasi dapat dilakukan dengan media yang diminati oleh murid dalam kelompok. Tidak harus semua kelompok menggunakan poster. Kedua, pemanfaatan aplikasi Canva untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Berikut ini adalah pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Adapun pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh dari kegiatan aksi nyata ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembelajaran yang merdeka dan berpusat pada murid dapat mengeksplor kemampuan murid secara mendalam, meningkatkan sikap kritis, kreatif, kerjasama, dan komunikasi. Kedua, inovasi-inovasi baru perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kodrat anak. Berikut ini adalah foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan aksi nyata, mulai dari perencanaan, penerapan, dan refleksi. Demikian uraian aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.